Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya, Agisna Pamungkas, dan ada juga Muhammad Faisal Firmansyah, dan satunya lagi Tarmizi. Kami di sini akan menjelaskan tentang jurnal yang kami pilih, yaitu tentang pengemasan susu dan produk susu yang dibuat oleh Sophia Rahima STP MSc dari jurusan Teknologi Industri Tangan Universitas Padjadjaran. Kami akan menjelaskan beberapa poin-poin yang penting mengenai hal pengemasan susu dan produk susu dari jurnal yang ia buat. Oke, yang pertama, pada pengemasan produk susu harus ada syarat-syarat agar susu tersebut bisa terjaga kualitasnya dan segala macam. Syarat bahan pengemas produk susu yaitu yang pertama, harus dapat melindungi produk sejak dikemas sampai ke tangan konsumen. Yang kedua, disesuaikan dengan cara penjualan dan distribusi, harus atraktif. Yang ketiga, mudah dibuka dan juga mudah ditutup dan juga dibuang. Terus selanjutnya, mudah dalam penanganan dan penyimpanannya, melindungi produk dari kerusakan biologis, kimia, dan kerusakan pada saat distribusi. Produknya itu harus kuat, harus tahan dari kerusakan biologis, kimia, dan kerusakan pada saat distribusi. Terus yang selanjutnya, label harus memberi informasi yang cukup untuk konsumen dan dapat berperan sebagai media komunikasi dan juga promosi. Pada label tersebut harus ada informasi tentang produk susu tersebut dan juga harus ada media promosi agar konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya, harus ramah lingkungan supaya lingkungan kita tidak terus tercemar oleh sampah-sampah yang berserakan. Terus yang terakhir, ekonomis supaya konsumen dapat membelinya dengan banyak dan juga murah meriah agar dapat dibeli atau dirasakan oleh berbagai masyarakat dari manapun. Oke, selanjutnya akan dijelaskan tentang pengemasan susu dan produk ini akan dijelaskan oleh Muhammad Faisal Firmansyah. Bahan pengemasan susu dan produk susu ada botol, kaca atau plastik, karton, saset, kaleng, box, barel atau cup. Botol menyimpan susu bisa cukup lama dalam menggunakan botol kaca dikarenakan tidak akan bereaksi dengan susu. Bila plastik, jangka umur penyimpanannya akan berkurang karena dapat bereaksi dengan susu. Karton menggunakan karton yang food grade pada bagian dalam lapisan wax atau plastik atau kertas, plastik film, or aluminium foil. Kelebihan atraktif, mudah didekorasi, jadi mudah untuk didesain dan dibentuk-bentuk. Saset menggunakan plastik waterproof atau yang fleksibel, umumnya untuk mengemas susu cair biasanya menggunakan plastik berwarna coklat atau putih. Pengemasan aseptis, peralatan yang dapat disterilkan produk steril secara komersial. Kemasan yang steril secara komersial, ruang steril dalam mesin pengemasan, tempat pengisian steril, penutupan hermetis. Kaleng biasanya menggunakan aluminium yang tahan karat karena telah dibuat khusus untuk menyimpan susu. Box biasanya berupa kardus, tetapi di dalamnya disimpan lagi. Di dalam boxnya itu dilapisi dengan plastik yang fleksibel dan tahan air agar menambah umur penyimpanan. Barel atau yang case yang besar-besar itu biasanya terbuat dari kayu atau bahan sintetis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarmiji. Saya dari Teknik Kimia 2019. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang kemasan produk susu dan produk susu. Yaitu kemasan produk susu yang selanjutnya yang akan saya jelaskan mengenai cup. Sesuai namanya ya, cup, ataupun biasa kita sebut dengan paper cup. Itu bahan dasarnya terbuat dari kertas. Karena untuk mengemas makanan dan minuman, kertas yang digunakan sebagai material penyusun paper cup harus aman dan ramah. Kertas yang digunakan yaitu adalah kertas yang tebal dan kokoh, biasanya sejenis dengan kertas karton. Biasanya atau bahan penyusun dari kertas tersebut juga itu tahan panas sehingga aman digunakan di dalam microwave sekalipun. Paper cup juga tergolong ringan dan mudah terurai secara alami. Nah, contohnya seperti gambar di atas. Kemudian kita lanjut pada produk-produk susu. Seperti yang pertama ini ada susu cair. Nah, susu cair ini kita lihat di sini ada dalam botol, kemudian ada juga dalam karton, ada dalam saset. Kemudian ada butter, ya ini kemasannya mungkin ada menggunakan lebih banyaknya digunakan dalam karton ya teman-teman. Kemudian ada milk powder, nah ini susu seperti yang sekarang lah, ada SGM, nah ini contohnya di gambar ada Nestle. Kemudian es krim, nah ini biasanya ini menggunakan cup juga, biasanya ada beberapa es krim yang menggunakan cup, ada juga yang menggunakan plastik. Kemudian ada produk instan ya seperti Milo, ada seperti gambar ya, Milo, ada Blues, ya macam-macam lah. Kemudian lanjut itu keju. Nah, keju ini juga kan ini dari produk susu. Nah, ini tergolong dalam kemasan kardus atau karton. Ya, ini juga keju. Ini biasanya sih dalam plastik ya. Kemudian ada yang keju satunya itu tergolong dalam barel atau cals. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Kesimpulannya dari jurnal yang telah kami jelaskan yaitu syarat bahan pengemasan susu itu harus sangat diperhatikan karena pengemas dari produk susu itu akan menjaga susu yang di dalamnya itu tetap utuh, kualitasnya sama seperti sejak dibuat, pada awal dibuat, dan juga pada saat diterjunkan ke konsumen, susu tersebut masih terjaga kualitasnya. Oke? Begitulah penjelasan dari kami semua. Mohon maaf banyak kesalahan dalam menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.